Assalamualaikum, selamat pagi Bu Neneng. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga. Ibu, akhir-akhir ini saya perhatikan orang Ibu setiap selesai mengajar, ada yang serius Ibu pikirkan. Benar Pak, Pak Farudin. Boleh nggak saya minta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas loh Pak. Mungkin agak membutuhkan waktu yang sedikit lama gitu Pak. Gimana Pak? Bisa Pak? Silakan Bu, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya Ibu duduknya yang nyaman dulu, biar enak ngobrolnya. Santai dulu saja Bu. Coba deh, tutup mata Ibu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan-perlahan. Lakukan lagi Bu, sambil membayangkan sesuatu yang sangat menyenangkan. Silahkan buka mata Ibu kembali. Bagaimana perasaan Ibu? Hmm, sedikit lebih tenang ya Pak. Memang perlu ada seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi ini. Tapi sebelumnya terima kasih ya Pak sudah bersedia membantu saya. Jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Hmm, Coba Bu ceritakan. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Ibu tentang murid-murid tersebut. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, Pak. Mengapa? Apa yang membuat Ibu merasa banyak yang tidak aktif? Begini, Pak. Setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius bekerja, sering mengandalkan anggota yang merekam, yang menekan, anggap lebih pintar atau yang terpilih sebagai ketua kelompok saja, Pak. Oh, begitu Bu. Jadi, apa nih target Ibu atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut? Gini Pak, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan presentasi hasil diskusi. Saat presentasi, kelompok lain yang diminta menyimak jarang ada yang bertanya atau berpendapat. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok tersebut? Entahlah Pak, mungkin karena takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena memang belum paham atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota kelompok yang kerjanya cepat gitu Pak. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari beberapa orang, Bu. Eh, Semula saya pikir itu akan memudahkan saya Pak dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas yang penting gitu yang ditentukan oleh ketua kelompoknya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira ya, Bu, ya, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi tersebut? Ya, menurut saya kan Pak, masing-masing itu harus punya tugas yang lebih spesifik. Terus harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya. Kalau bisa nih ya kan, tugas yang mereka kerjakan itu harus dengan hati yang senang gitu loh Pak. Oh, wah, saya sependapat ini dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu ya, mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias dan bertanya jawab serta berpendapat? Sepertinya karena tanggapannya homogen.
Yang menyampaikan pendapat juga seperti membaca resume tanpa ekspresi. Terus mungkin tidak seru, jadi membosankan gitu saya rasa, Pak. Intinya ya Bu, perlu perbaikan dalam perorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak Bu. Benar itu, Pak. Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan ya Bu dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Gini, Pak. Mungkin saya akan mencoba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya. Terus alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianekaragamkan, misalnya bisa dengan gambar, poster, puisi, narasi deskriptif, atau apalah yang memang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui, maksudnya itu bisa memotivasi murid untuk lebih mau bertanya gitu loh, Pak. Ide yang bagus itu Bu, betul. Lalu penganekaragaman tanggapannya bagaimana Bu agar lebih menarik? Dimerdekakan dan diferensiasikan juga, Pak. Misalnya nih, selain dengan deskripsi naratif, pantun, bisa juga dengan gambar sederhana, misalnya gambar permanen, gambar bintang, bunga, atau apalah gitu, Pak. Mungkin pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis gitu ya kan, Pak. Misalnya ditulis di sticky notes gitu kan, Pak, yang berwarna, jadi kan lebih menarik, terus ditempelkan di papan pertanyaan gitu maksud saya, Pak. Keren sekali Bu. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak dimengerti Bu? Gambarnya maksudnya Bu. Hmm, ya kalau bisa saya jangan asal gambar lah, Pak. Yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Itu bagus Bu. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren tersebut? Hmm, Gini, Pak, saya kan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasyikkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ya Bu, semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih lah Pak Khairuddin atas waktunya untuk kita berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin Bu.